Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai filsafat administrasi pendidikan. Saya Ulfan Arfandi Soekarno dengan NIM 1902847 dari Adven 3A. Di sini kita akan membahas dulu konsep pendidikan. Pendidikan terdiri dari dua. Yang pertama ada dan tidak tampak. Yang ada itu tampak, dan yang tidak tampak seperti kepemimpinan, kurikulum, dan sebagainya. Jika yang tampak, gedung, fasilitas, sekolah, guru, siswa, dan sebagainya. Ilmu pengetahuan termasuk hal yang tidak tampak. Nah, di sini filsafat administrasi pendidikan. Secara epistemologi berarti isi dari ilmu administrasi pendidikan itu sendiri. Di sini administrasi pendidikan merupakan disiplin ilmu dan rumpun ilmu, juga bagian dari pendidikan. Di antaranya kita akan lebih berfokus kepada kerjasama antara manusia dalam mengembangkan potensi peserta didik, agar peserta didik mencapai kedewasaannya melalui pembelajaran. Orang dewasa itu orang yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, filsafat. Filsafat itu mencari kebenaran yang hakiki. Hakiki di sini adalah apa yang ada di alam semesta. Dan dalam mencari kebenaran itu, maka diperlukan akal dan budi. Dari akal dan budi, maka akan menimbulkan tindakan yang benar, pikiran yang benar, dan bicara yang benar. Lalu selanjutnya ilmu. Ilmu adalah alat untuk memaparkan atau menerangkan sesuatu yang menarik. Nah, dari situ cara untuk menerangkan atau memaparkan ilmu yaitu dinamakan dengan metode. Selanjutnya, ilmu itu datang dari Allah, lalu ditiupkan ke hati. Setelah itu, menjadi akal atau budi, lalu masuk ke hati, sehingga nantinya akan menjadi yang dinamakan dengan nurani. Biasanya kita mendengar dengan hati nurani. Nah, dari hati nurani ini, jika manusia bisa hidup menggunakan hati nuraninya, maka ia dikatakan berhasil menjadi manusia yang bahagia. Dan bahagia di sini merupakan ujung dari pencarian filsafat itu sendiri. Selanjutnya, hati ini ternyata sudah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu gumpalan daging, dan seterusnya. Nah, ini ada di Quran surat Al-Mu'minun. Yang akan saya tekankan di sini adalah gumpalan daging. Ternyata gumpalan daging ini dari hasil yang saya simak itu adalah hati nurani manusia itu sendiri. Yang jika digunakan dalam kebaikan, maka segumpal daging itu akan baik keseluruhannya dan sebaliknya. Lalu di sini ada akal. Akal itu logika berpikir. Lalu ada
hati yang luhur. Ketika akal logika berpikir ditambah dengan hati yang luhur, maka akan menghasilkan yang dinamakan dengan bertindak yang baik. Jadi, orang yang bertindak baik menggunakan logika berpikir juga hatinya, maka tidak mungkin akan melanggar atau melakukan tindakan yang menyimpang. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.